bagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Pak Guru, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua dulu? Baik. Alhamdulillah ya. Bagaimana keadaan kehadiran kelas 11 IPA 3? Kita meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. Yang pertama adalah seorang laki-laki membersihkan, kemudian anak perempuan sedang menyapu, bisa membantu gurunya menghapus papan tulis. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Satu, karena orang tua yang melahirkan kita. Kalau gurunya, apalagi guru yang mendidik kita di sekolah, kemudian guru yang membimbing kita di sekolah. Kenapa seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya? Karena dia orang tua yang melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita, menyayangi kita, menjadikan kita nafkah dan menyekolahkan kita dan lain sebagainya. Maka tidak pantas seorang anak ya dia mendoakai kedua orang tuanya. Begitu juga dengan gurunya di sekolah, ya gurunya yang mendidik, yang mengarahkan, yang membimbingnya hingga dia sukses meraih cita-cita yang dimiliki. Dan Tuhan yang telah memerintahkan supaya kamu dalam membuat dia. Ingatlah kamu berbuat baik pada diri kamu dan sebaik-baiknya. Tidak salah seorang dan keduanya sampai berlanjut dan memeliharanya, maka sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya katakan dan membantu mereka tentang mereka. Ya, nah anak-anakku sekalian, ya, ketika kita memahami ayat ini, kira-kira poin pertama yang harus kita pahami di dalam ayat ini adalah seorang anak. Seorang anak tidak boleh berkata atau banyak alasannya ketika dia dipinta, disuruh oleh ibu dan bapaknya. Begitu juga dengan ibu. Kira-kira yang kedua apa lagi? Seorang anak tidak boleh membentak ya orang tuanya dan gurunya di sekolah. Apalagi yang ketiga? Seorang anak harus bertutur kata yang baik, sopan, santun, baik di hadapan orang tua maupun kepada gurunya. Kira-kira ada lagi? Selalu mendoakan kedua orang tua. Salah satu ya penjelasan ayat ini agar supaya seorang anak, setiap anak harus mendoakan ibu dan bapaknya. Semua tahu kan hafal doanya? Rabbi ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Kita doakan guru kita agar diberikan kesehatan, agar mengajar mendidik kita dengan lebih baik. Masa Arab disebut Birrul Walidain. Utsman An-Nawawi menjelaskan artinya Birrul Walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Iya. Jadi jelas ya. Kalau hormat dan patuh kepada guru, coba satu orang lagi. Hormat kepada guru artinya adalah menghargai dan memahami serta menggunakan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakan di setiap tugas yang diberikan dengan baik. Apa sih manfaatnya ya atau hikmah kita hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama adalah amal yang paling utama. Amalan soleh yang dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada. Kemudian apa lagi? Ya. Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan setiap kesulitan yang kita alami. Kemudian dengan bertawasul dengan amal saleh tersebut. Ada kisah ya, ketika ada seorang anak yang masuk di gua, kemudian gua itu tertutup oleh batu besar. 3 pemuda tersebut, salah satunya dia bertawasul, dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, ya, dulu saya punya amal soleh, yang mana amal soleh saya itu selalu berbakti kepada orang tua saya, tidak pernah mendurhakainya sehingga batu tersebut terbuka. Kemudian yang berikutnya, di antara hikmah ya, patuh dan hormat kepada orang tua tidak lain adalah Allah janjikan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita durhaka, maka kita akan masuk ke dalam api neraka. Manfaat hormat dan patuh kepada guru di sekolah. Yang pertama, Kemudian kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. apalagi Akan lebih mudah pelajaran yang disampaikan. ilmu yang kita peroleh akan berkah dalam kehidupan, akan menjadi amal jariah dan terus pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengajarkan. Kemudian yang berikutnya ya akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Nah, poin penting di sini anak sekalian, kalau kita mau mudah dalam ya memahami pelajaran setiap guru, maka yang terpenting adalah ya berbuat baik sama gurunya. Jangan dendam sama gurunya. Senangi sama guru tak. Karena dengan seperti itu, ya pelajaran yang diajarkan akan mudah kita terima. Sebagai penutup, simpulan bahwa anak-anakku sekalian, ya kita sudah pahami tentang pentingnya seorang anak, seorang siswa di dalam patuh hormat kepada orang tua dan guru. Yang pertama tadi sudah jelas bahwa seorang anak penting untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia yang melahirkan, membesarkan dan seterusnya. Kepada gurunya dia yang mengajar kita, mendidik kita dengan penuh kesabaran, membimbing kita sehingga kita bisa sukses. Maka tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, di dalam ayat itu sudah dijelaskan seorang anak tidak boleh berkata ketika kita disuruh, ketika kita diperintah oleh orang tua kita maupun guru kita, karena berdosa kita mendapatkan pahala kalau kita ikuti perintahnya. Kemudian yang ketiga, ya, seorang anak tidak boleh bersuara keras, membentak, ya, harus bertutur kata yang baik sopan. Kemudian selalu rendah hati kepada kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayangnya. Kemudian apalagi seorang anak harus selalu doakan ibu dan bapaknya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Silahkan kepada anak-anak sekalian yang mau bertanya. Bagaimana saya sudah meninggal? Bagus sekali pertanyaannya.
bagaimana tugas seorang anak berbaktinya yang sudah meninggal dunia. Yang pertama harus dilakukan adalah mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Doanya seperti apa? Seperti tadi. Rabbi ghfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa berbahasa Indonesia. Ya Allah, ya ampunilah orang tua saya, lapangkan kuburannya, jauhkan dia dari siksa azab kubur. Karena itu tidak tunggu kasihan orang tua yang sudah meninggal. Apalagi yang ketiga yang juga tidak kalah penting, sering-sering bersedekah atas nama orang tua. Ya. Kalau kita sering bersedekah kepada orang tua kita dapat pahala. Ya. Misalkan hari kurban, ya. Ada uangnya anaknya karena termasuk amal jariah juga. Ya. Ada uangnya anaknya, rezekinya, kemudian dia lihatkan potong kurban sapi misalkan atas nama orang tua yang meninggal dunia, itu juga insya Allah diterima pahala, sehingga membantu orang tua di alam. Jadi seperti itu. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Baik, Kinan, silakan. Bagaimana jika orang tua kita adalah seorang muslim? Apakah masih termasuk kewajiban untuk patuh kepada perintah? Bagus sekali. Bagaimana kalau misalkan Pak, orang tua kita masih non muslim, kita anak sudah masuk Islam, katakanlah seperti itu. Yang pertama tetap kita harus berbuat baik kepadanya meskipun beda agama. Karena dia yang melahirkan kita, dia yang membesarkan kita. Kemudian yang kedua apalagi, ya, tetap kita memberikan, ya, nasihat kepadanya, memperkenalkan bagaimana Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai, dicintai Allah adalah Islam. Kemudian kalau kita tidak bisa mampu mengguruinya misalkan, ya buktikan dengan akhlak kita di rumah. Ya, tanpa disuruh cuci piring, dia cuci piring. Bantu orang tuanya bersihkan lantai, sehingga tergugah hati orang tuanya. Ternyata anakku ini tidak salah di dalam beragama. Jadi buktikan dengan tutur kata yang baik. Ya, harus dengan cara yang baik, dengan cara bidik meskipun beda agama. Lakum dinukum, tidak ada paksaan di dalam beragama. Bagus sekali. Terasa mungkin tidak ada lagi yang pertanyaan sehingga saya harap kepada kita semua, mari kita amalkan, ya, kita amalkan materi ini dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ya, anak-anak yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai. Semoga menjadikan kita yang saleh, yang selalu berbakti kepada orang tua dan ibu. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para Pak Guru, beri salam.